Ya, orang yang kenal Allah, maka dosa itu akan terasa kecil sehingga dia mudah move on. Itu maksudnya, bukan meremehkan dosa. Jadi istasghara bukan meremehkan dosa. La ya'zumuz zan. Jadi ini sekarang dosa besar, dosa kecil menurut ahli ma'rifat. Apa yang disebut dosa besar? Bukan mabuk 1000 kali, bunuh 1000 orang, bukan. Dosa besar itu ketika engkau su'uzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Dia secara zahir mungkin tidak bermaksiat besar, tapi batinnya berprasangka. Ini dosa paling besar. Jadi dosa paling besar itu adanya di su'uzon, buruk sangka kepada Allah. Kalau buruk sangka kepada Allah, ujungnya buruk sangka kepada wali-wali Allah, ya. La ya'dhumu dzanbu indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billah, ya. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzanbuh, ya. Jadi orang yang kenal Allah, maka dosa itu akan terasa kecil sehingga dia mudah move on. Itu maksudnya, bukan meremehkan dosa. Jadi istasghara bukan meremehkan dosa. Orang yang kenal Allah, Allah itu lebih besar dari dosanya enggak? Rahmat Allah lebih besar enggak dari dosa semua manusia? Seandainya semua orang bermaksiat, rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas enggak? Maka ini harapan besar untuk kita yang banyak maksiat, saya yang banyak dosa. Seberapapun dosamu kepada makhluk, kepada Allah, ampunan Allah lebih luas dari semua itu. Jadi nggak boleh putus asa. Putus asa itulah dosa terbesar, ya. Itu yang disebut su'udzon, ya. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalau bahasa Arabnya unik, ya. Istasghara fi janbi karami. Istasghara, kecil rasanya dosanya, fi janbi karami, di sisi karamnya. Apa arti karam? Kemurahannya. Maka jangan minta keadilan Allah, mintalah rahmat kemurahan Allah. Itulah yang disebutkan di hadis, engkau tidak masuk surga karena amalanmu, tapi engkau masuk surga karena kemurahan rahmat Rabbmu. Jadi Bang Dik ini nggak bakal masuk, bener, nggak bakal masuk surga karena sholat, puasa Rajab. Tadi kan dia puasa Rajab. Riak dikit Bang Dik. Karena tahajud, dia rajin bener tahajud. Sholat jamaah di rumah, Masya Allah. Wajahnya wajah Masya Allah. Iya, wajah-wajah penuh penderitaan. Woi, yang berani keluar, woi. Jadi apabila kita memandang karomnya Allah, nah, maka karom ini kalau diteruskan kan jadi karomat. Jadi sahibul karomat itu bukan orang sakti pindah-pindah, bukan. Karom itu orang yang ketika dia bisa marah, dia nggak marah. Ketika dia bisa murka, dia nggak murka. Ketika dia mampu melaknat, dia nggak laknat. Ketika dia mampu menghancurkan orang dengan sekali hancur, dia nggak hancurin, dia malah main-main. Nah, itulah yang terjadi sekarang, ya. Imam Bukhari disakiti oleh gubernur namanya Ahmad bin Khalid. Gak sabar Imam Bukhari. Makanya Bukhari mengatakan, ya Allah, saya sudah capek dikejar-kejar orang jahat, ya. Saya serahkan urusan mereka kepada engkau, tapi cabutlah nyawaku malam ini. Mati beliau malam itu. Mati beliau ketika lari ke Samarkand,
Alhamdulillah kita berkunjung waktu itu dengan Maulana Abati, alhamdulillah. Dan saya kaget, beliau biasanya gak serius-serius amat ziarah. Saat itu beliau turun, jadi kuburan Imam Bukhari itu di bawah. Ya, saya lihat mata beliau berkaca-kaca. Ya, waktu itu saya dapat isyarat Imam Muslim ketika ketemu Bukhari kan cium tangan dan kakinya, maka saya cium bagian tangan dan kaki di makbarah beliau. Jadi kuburion benar Bang Dik. Syirik kayaknya tuh ya kata Bang Dik tuh. Enggak, kita cuma ngikutin tabarruk ya, versi ulama-ulama ahli hadis. Karena Imam Muslim ahli hadis mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Tapi itu jangan dilakukan ke kita-kita ya. Kita enggak selevel beliau lah. Nah, Imam Bukhari ini meninggal malam itu, dalam hitungan hari itu si gubernur yang menyakiti dia langsung mendapatkan apesnya. Jadi dia dipanggil ke Baghdad, disidang, ternyata terjebak korupsi besar, gak nyampe 10 hari mati disiksa di dalam penjara. Mati tersiksa, bukan disiksa. Jadi gak nyampe sebulan, cash langsung orang itu dapat. Karena Imam Bukhari, beliau udah gak tahan ya. Nah, jangan sampai ada wali gak tahan dengan sikap-sikap kita ya. Bisa kualat sepanjang umur nanti, sepanjang hidupnya ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Al-hikmah al-khamsun, hikmah yang ke-50. La saghirata idza qabalaka 'adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada yang kecil bila sudah berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu yang besar apabila sudah bertemu dengan fadl rahmahnya Allah. Jadi dosa itu akan jadi besar Bang Dik, walaupun cuma matahin satu ranting, kalau Allah memandangnya dengan bab keadilan. Nah, jadi kalau ketemu di hadis, satu ranting yang kamu patahkan dari tetanggamu itu hisabnya besar. Itu maksudnya kalau Allah mau bersikap apa? Adil. Jadi jangan minta Allah itu adil. Kayak sinetron aja, teman-teman Bang Dik itulah ya. Allah nggak adil, ya salam. Ente mau Allah adil? Nggak kuat kita kalau Allah pengen adil. Coba antum, adil itu artinya apa? Adil itu meletakkan tempatnya di tempat yang tepat. Maksudnya apa itu? Gak jelas definisi Salah begitu. Lagi. Adil itu tidak membanding-bandingkan atau menyamakan. Nggak ngerti aku. Adil itu nama Allah dalam urutan Asmaul Husna yang ke-29. Ya, oke. Jadi adil itu menempatkan sesuatu sesuai manzilah, sesuai porsinya, kira-kira gitu. Orang-orang kayak kita nih pantas nggak nih beli sorga Allah dengan sholat yang nggak khusyuk itu? Ya, sholat antum tadi khusyuk nggak? Anda yakin bukan khusyuk, kusut ya. Dengan zikir-zikir nggak tulus itu, sedekah-sedekah yang masih berharap pujian itu, pantas nggak? Ya. Di sini kawan-kawan kita sudah berkorban ke majelis sudah banyak, nggak ada ngitung-ngitung. Kawan kita baru ngeluarin duit 30 juta dan ngitung-ngitung dia. Itu juga belum tentu duit dia kan. Sedih kita ngelihatnya. Maka ciri-ciri orang amal yang gak diterima, dia hitung-hitung amalnya. Ciri-ciri orang yang diampuni oleh Allah SWT, dia memandang kasih sayang Allah, bukan keadilan Allah. Jangan minta adil Allah lah. Jangan pakai hitung-hitung lah apa yang kau korbankan. Ya. Yang kita korbankan jangan diingat-ingat. Nah, ini ciri-ciri pengorbanannya diterima. Ya, diulang-ulang tuh ya. Ciri-ciri pengorbanan kita diterima, kita nggak pernah ngungkit-ngungkit apa yang kita korbankan. Dan ciri-ciri antum ini tidak diterima, saya nggak diterima, kalau saya ingat-ingat sudah habis berapa gitu. Tuh, udah, itu ciri-cirinya. Selama masih begitu, akan dihabisin terus sampai nafsiyahnya betul-betul bersih. Ya. La saghirata idza qabalaka adlu. Ya.
jika Allah hendak berbuat adil kepadamu, maka dosa kecilmu bisa jadi besar. Panjang ceritanya. Ini yang sering kita dengar dari kalam guru kita, satu kancing aja lama hisapnya. Apalagi kayak outernya Bang Dik ini. Ini dari mana Bang Dik? Hadiah dari siapa nih? Mungut dari mana nih? Apalagi ini dihisap semua. Dapat air, dihisap semua, nggak ada yang dihisap. Kopiahnya, kacamatanya tumben ada kaca. Udah insap ya. Jadi jangan pernah meminta keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak disebut lagi dosa besar di sisi Allah jika engkau datang kepadanya dengan rahmat keutamaannya. Bang Dik, masih ingat ada orang yang membunuh 100 orang? Yang ke-100 yang dia bunuh ulama. Ulama, tapi ulama yang gak kenal Allah. Dia cuma ulama jago baca kitab. Isinya kebencian, isi kolbunya ya. Itu yang terakhir dia bunuh ulama. Tapi tobatnya diterima gak? Kok diterima? Karena dia datang dengan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu